Ini bukan tentang siapa yang lebih besar. Ini tentang siapa yang memilih untuk membangun. Saat Malaysia menghabiskan 5 miliar dolar untuk pertahanannya di 2025, Indonesia menghabiskan 2 kali lipat angka itu. Militarypowerrankings.com 2025, Lundgren as Investor in Six, Oktober 2025, dan selisih itu bukan hanya soal uang. Selisih itu sudah berubah menjadi kapal perang, tank tempur, dan pesawat angkut yang sekarang dibeli oleh negara-negara lain. Tapi bukan itu bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling mengejutkan adalah nama yang disebut Malaysia ketika mereka memutuskan mereka butuh mitra manufaktur pertahanan. Nama itu bukan Amerika. Bukan Eropa. Nama itu adalah Indonesia. Kalau kamu sudah lama mengikuti topik ini dan selalu merasa ada cerita yang tidak pernah selesai diceritakan, channel ini ada untuk kamu. Kami tidak butuh angka subscriber yang besar untuk bicara jujur. Yang kami butuhkan hanya penonton yang mau mendengar fakta sampai habis. Kalau itu kamu, menonton sampai akhir adalah satu-satunya sinyal yang kami perlukan. Assalamualaikum. Kita mulai dari satu fakta sejarah yang sering terlupakan. Pada tahun 1808, jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah ada bengkel persenjataan militer di Surabaya. Wikipedia PT Pindad Official History. Tempat itu bernama Konstruktie Winkel, fasilitas yang didirikan pemerintah kolonial untuk merawat dan memproduksi senjata. Tempat itulah cikal bakal PT Pindad hari ini. 2 abad kemudian, PT Pindad bukan lagi bengkel. Ia adalah produsen tank tempur, kendaraan lapis baja, dan amunisi yang sudah menembus pasar lebih dari 10 negara. Mordor Intelligence 2026, Antara News 2018, Malaysia, di sisi lain, baru secara resmi meluncurkan kebijakan industri pertahanan nasionalnya pada awal 2026. Usasean.org, Februari 2026, 2 negara. 1 kawasan. 200 tahun perbedaan awal. Dan ada satu angka dalam kebijakan Malaysia itu yang belum banyak orang bicarakan. Kita akan sampai ke sana. Sekarang kita bicara dengan angka yang konkret. Indonesia saat ini memiliki ekosistem industri pertahanan yang dinaungi holding BUMN bernama Defense ID, mengordinasikan PT Pindad untuk sistem darat dan senjata, PT PAL untuk kapal perang, PT Dirgantara Indonesia untuk alutsista udara, PT Dahana untuk bahan peledak, dan PT Land Industri untuk elektronik dan radar. Globalmilitary.net Indonesia Profile, 2025-2026, tidak ada negara lain di Asia Tenggara yang memiliki struktur produksi pertahanan terintegrasi sekomprehensif ini. 1 holding. 5 perusahaan. 1 rantai nasional dari amunisi hingga kapal perang. Malaysia memiliki DevTech dari kelompok DRB Hicom untuk kendaraan lapis baja dan Boested Heavy Industries untuk kapal perang. Globalmilitary.net Malaysia Profile, 2025, keduanya kompeten. Tapi program Littoral Combat Ship kelas Maharaja Lela milik Malaysia sedang mengalami keterlambatan signifikan yang belum terselesaikan. Globalmilitary.net Malaysia, 2025-2026, kamu mungkin sedang berpikir, tapi secara teknologi, bukankah Malaysia lebih maju secara keseluruhan? Itu pertanyaan yang tepat. Dan jawabannya lebih menarik dari yang kamu perkirakan. Harimau Medium Tank, buatan PT Pindad, saat ini sedang dievaluasi oleh Filipina dan sudah menjalani uji lapangan di Brazil. PT Pindad Export Statement Desaixibition.com, kapal salif PT PAL sudah beroperasi di bawah bendera Angkatan Laut Filipina. Antara News 2018, Malaysia belum pernah mengekspor platform tempur utama ke negara asing dalam skala yang setara. Selisih itu nyata. Dan selisih itu sudah terjadi sekarang, bukan di masa depan. Kalau ada satu orang di sekitarmu yang masih percaya industri pertahanan Indonesia hanya bisa impor, kirimkan video ini ke mereka. Biarkan datanya yang berbicara. Ada satu angka yang jarang dibandingkan secara langsung dan jujur. Anggaran pertahanan Indonesia pada 2025 melampaui 10,4 miliar dolar Amerika. Militarypowerrankings.com, 2025, Malaysia mengalokasikan sekitar 5 miliar dolar untuk tujuan yang sama di tahun yang sama. Lundgren as Investor in Six, Oktober 2025, 2 kali lipat. Tapi yang lebih penting dari berapa banyak yang dibelanjakan adalah kemana uang itu pergi. Indonesia memiliki kebijakan hukum yang mewajibkan minimum 40% kandungan lokal, dikenal sebagai TKDN, dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan. Ken Research 2025, Defense Industry Law Update 2023. Dari setiap Rp10 yang dibelanjakan untuk pertahanan, minimal Rp4 harus mengalir ke industri dalam negeri. Malaysia belum memiliki kebijakan setara yang dijalankan secara konsisten pada level yang sama. Globalmilitary.net Malaysia, 2025-2026, implikasinya bukan sekadar kebanggaan nasional.
Ini soal ekosistem yang tumbuh dari dalam. Setiap kontrak yang jatuh ke tangan perusahaan lokal berarti ada insinyur yang dilatih. Ada teknologi yang diserap. Ada kapasitas produksi yang bertambah. Malaysia menyadari hal ini. Itulah mengapa mereka baru saja meluncurkan kebijakan baru mereka di 2026. Tapi Indonesia sudah 2 dekade lebih awal berjalan di jalur itu. Kalau 2 atlet berlari di lintasan yang sama, tapi salah satunya mendapat start 20 tahun lebih awal, kamu tidak perlu menghitung selisihnya. Kamu bisa melihatnya. Ini adalah fakta yang paling sering dikubur dalam narasi tentang industri pertahanan kita. Dan hari ini kita keluarkan dari kubur itu. Antara 2015 dan 2018 saja, Indonesia mengekspor produk pertahanan senilai lebih dari 284 juta dolar Amerika. Indonesian Ministry of Defense Antara News, November 2018, PT Dirgantara Indonesia mengirimkan CN-235 ke Senegal dan NC-212 ke Vietnam serta Thailand. Antara News, 2018, PT PAL mengekspor kapal sealif strategis ke Filipina senilai 86,9 juta dolar. Antara News, 2018, PT Pindad mengekspor kendaraan lapis baja ANOA, senjata, dan amunisi ke Uni Emirat Arab, Nigeria, Bangladesh, Korea Selatan, dan Timor Leste, dan sedang memproses lisensi ekspor amunisi ke Amerika Serikat. PT Pindad Export Statement di Shibition.com, Amerika Serikat. Membeli amunisi dari Indonesia. Biarkan kalimat itu berdiri sendiri sebentar. Dan di sisi lain kawasan ini, laporan industri pertahanan Malaysia 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa mereka ingin berkolaborasi dengan Indonesia. Menggabungkan keunggulan material Malaysia dengan keahlian manufaktur senjata Indonesia. Lundgren Investor in 6, Oktober 2025, bukan Singapura yang mereka sebut. Bukan Thailand. Indonesia. Ini bukan lagi kompetisi. Ini adalah pengakuan. Tulis di kolom komentar. Produk pertahanan karya anak bangsa mana yang paling membuatmu bangga? Jawaban terbanyak akan jadi topik video kami berikutnya. Tapi kami berjanji untuk jujur. Dan kejujuran mengharuskan kami bicara tentang hal yang belum selesai. Indonesia masih mengimpor mesin jet tempur, sistem kendali penembakan generasi terbaru, dan radar aktif elektronik mutakhir. The Jakarta Post Opinion. Juni 2025, transfer teknologi dari kontrak pengadaan asing seringkali lebih banyak menghasilkan janji di atas kertas daripada kapabilitas yang benar-benar berpindah ke tangan insinyur kita. The Jakarta Post, Juni 2025, program drone Lang Hitam sempat mengubah arah karena komponen asing yang rentan terhadap kebijakan ekspor negara lain. Program KF-21 Boramae bersama Korea Selatan, satu-satunya program pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 di Asia Tenggara yang melibatkan Indonesia, menghadapi tantangan pembiayaan yang nyata. IISS Asia Pacific Regional Security Assessment, 2025, ini bukan kegagalan. Ini adalah daftar pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Dan inilah yang membedakan narasi jujur dari propaganda. Kita bisa mengakui kekurangan tanpa kehilangan kebanggaan. Pertanyaan selanjutnya bukan lagi bisa atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa cepat kita akan menyelesaikan sisa jalannya? 6 negara utama Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, bersama-sama meningkatkan belanja pengadaan pertahanan dan riset senilai 2,7 miliar dolar antara 2022 dan 2024, mencapai total 10,5 miliar dolar. IISS Asia Pacific Regional Security Assessment, dikutip The Jakarta Post, Juni 2025, Indonesia adalah penggerak terbesar dari pertumbuhan itu. Di tengah perlombaan kawasan itu, ada satu keunggulan struktural yang dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki negara tetangga manapun. Kedalaman ekosistem. Malaysia baru memulai kebijakan industri pertahanan nasionalnya. Filipina masih sangat bergantung pada impor untuk sistem tempur utamanya. Singapura unggul secara teknologi tapi skalanya dibatasi oleh ukuran negaranya yang kecil. Thailand dan Vietnam masih dalam tahap modernisasi awal. Indonesia, dengan 270 juta penduduk, lebih dari 17.000 pulau yang membutuhkan sistem pertahanan terdistribusi. Dan rencana modernisasi senilai 125 miliar dolar hingga pertengahan 2040-an, Mordor Intelligence, 2026, memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli oleh negara kecil manapun. Skala domestik yang memaksa inovasi. Ketika pasar dalam negerimu sebesar ini, kamu tidak punya pilihan selain belajar memproduksi sendiri. Ketika kamu sudah cukup mahir memproduksi sendiri, pasar luar negeri datang dengan sendirinya. Itulah yang sedang terjadi. Bukan di 2040. Sekarang. Kalau ada informasi dalam video ini yang menurutmu perlu dikoreksi atau ditambahkan,
Tulis di kolom komentar. Kami baca semuanya, karena video yang baik bukan yang tanpa kesalahan, tapi yang mau diperbaiki bersama penontonnya. Jadi inilah 3 hal yang kini kamu tahu, yang kebanyakan orang belum tahu. Pertama, Indonesia bukan sekadar pembeli senjata. Kita sudah menjadi eksportir aktif produk pertahanan ke lebih dari 10 negara, termasuk negara-negara yang secara ekonomi jauh lebih besar dari kita. Mordor Intelligence 2026 antara News 2018, kedua, di kawasan Asia Tenggara. Indonesia kini berada di posisi yang diakui oleh negara tetangga sendiri sebagai mitra manufaktur, bukan lagi sekadar pasar konsumen. Malaysia menyebutnya secara eksplisit dalam dokumen kebijakan pertahanan mereka. Lundgrenes Investor in 6, Oktober 2025. Ketiga, jalan ke depan masih panjang dan masih ada celah yang harus ditambal. Tapi pondasi sudah ada. Ekosistemnya sudah berjalan. Dan 200 tahun sejarah yang dimulai dari bengkel kecil di Surabaya membuktikan bahwa ini bukan proyek baru. Ini adalah kelanjutan dari sesuatu yang sudah lama bergerak. Kalau channel ini bicara dengan cara yang berbeda dari yang biasa kamu temukan, subscribe adalah cara termudah untuk memastikan kamu tidak melewatkan video berikutnya. Tidak ada tekanan. Hanya undangan. Industri pertahanan bukan hanya soal senjata. Ia adalah cermin dari seberapa serius sebuah bangsa memperlakukan kedaulatannya sendiri. Dan dari semua yang kita lihat hari ini, Indonesia sedang memilih untuk serius. Sampai jumpa di video berikutnya.